Dalam hidup ini kadang kita berpikir bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian atau satu orang itu menguasai banyak keahlian. Dalam Islam saja misalnya, ada Ibnu Sina yang dimana beliau dikenal sebagai ahli dalam bidang kesehatan, tetapi juga ternyata dikenal juga dalam bidang filsafat, memiliki banyak karya juga. Ada Imam Syafi'i yang di umur 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, dan beliau kemudian juga dikenal sebagai imam besar, memiliki banyak karya juga. Ada Imam At-Tabari yang dimana beliau dalam satu hari itu bisa menulis 40 lembar dalam 40 tahun, yang juga menghasilkan banyak karya juga. Di dalam modern ini kita bisa kenal ada Elon Musk dan pebisnis-pebisnis lainnya yang dimana mereka bisa menarik investor untuk bisnis kepada mereka. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sering ikut training motivasi? Atau mereka memiliki keahlian tanpa motivasi? Atau mereka adalah orang-orang yang bekerja sesuai dengan keahliannya yang dilakukan secara otomasi? Nah, jawabannya itu kita temukan di dalam buku yang ditulis oleh Felix Shaw yang berjudul How to Master Your Habits, yang akan kita bahas kali ini. Buku How to Master Your Habits ini adalah hasil karya Felix Shaw. Buku ini merupakan cetakan ke-11 pada tahun 2018. Kemudian jumlah halamannya ini ada 169 halaman. Dan buku ini dimulai dari cerita atau kisah orang-orang hebat, kemudian masuk ke dalam kisah penulis, dan kemudian selanjutnya tentang bagaimana membentuk habits itu sendiri. Kalau dilihat dalam buku ini itu tidak ada daftar isi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat, pengen baca, dia nggak akan ada daftar isi. Tapi bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami. Jadi kalau misalnya yang suka baca itu akan sangat cepat untuk menghabiskan buku ini. Akan sangat mudah bagi kawan-kawan untuk mencerna isi buku ini apa, intinya apa. Dan juga nggak ada kata-kata yang sulit yang digunakan. Dan banyak pengulangan di dalam buku ini sehingga menyebabkan kita semakin ingat bagaimana habits itu sangat penting. Dan ingat, buku ini itu bukan buku motivasi. Penulis buku ini bernama Felix Shaw, atau mungkin beberapa kawan sudah mengenal beliau karena beliau merupakan salah satu dai yang terkenal, sudah sering ceramah juga. Dan beliau merupakan mu'alaf, merupakan alumni Institut Pertanian Bogor angkatan 2001, dan bahkan sejak masa mu'alafnya, masa muda ketika beliau mu'alaf itu beliau sudah aktif dalam kegiatan dakwah kampus dan sudah aktif juga di dalam kegiatan kepenulisan. Salah satu buku beliau yang terkenal lagi adalah yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453. Jadi pertanyaan, apa sih yang melatar belakangi beliau menulis buku ini? Karena setiap buku pasti ada latar belakang penulisannya. Jadi tulisannya ini berawal dari pengamatan beliau dalam melihat pengembang dakwah. Ada yang berhasil, ada juga yang pas-pasan. Ada yang pengemban dakwah ini ibadahnya bagus, ada juga yang pas-pasan. Nah, dari situlah kemudian Felix Shaw mencoba untuk mengembangkan metode agar pengemban dakwah memiliki keahlian. Awalnya, ia berpikir bahwa pelatihan motivasilah jawabannya, namun ternyata tidak. Baginya, motivasi hanya sebagus dalam tataran pemikiran. Dalam beberapa riset pun mengatakan bahwa motivasi hanya berpengaruh 11-35% dalam keahlian. Lalu sisanya ada di mana? Sisanya ada di pembentukan habits atau kebiasaan. Buku ini berbicara tentang bagaimana suatu keahlian bisa didapat melalui habits atau kebiasaan. Begitu juga dengan pekerjaan yang bisa dilakukan secara otomasi dengan habits. Dalam bela diri misalnya, kenapa seorang bela diri memiliki refleks yang bagus? Karena ia selalu melakukan kebiasaannya dalam bela diri.
Sama halnya dengan refleks seorang pemain bulu tangkis yang lihai dalam memainkan raketnya, atau misalnya pemain bola yang lihai dalam mengolah sekulit bundar. Mereka mampu memainkan skill-skill yang membuat kita berdecak kagum, terutama ya bagi kita yang amatiran lah. Bagi yang kita yang amatiran mungkin menganggap itu adalah hal yang istimewa, namun bagi profesional itu adalah hal yang biasa saja. Sama halnya ketika kita melihat orang membaca Al-Quran dengan baik, dengan irama yang bagus, yang fasih, atau misalnya juga dengan melihat orang yang berbahasa asing dengan bagus juga. Semua hal itu bagi mereka biasa. Biasa karena sudah menjadi habits atau pembiasaan yang sudah dilakukan berulang kali. Jadi beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam buku ini. Yang pertama, untuk membentuk suatu habits itu maka butuh practice dan repetition. Artinya praktek dan juga pengulangan agar habits itu bisa terbentuk. Nah, dari sini maka habits akan bisa menjadi sebuah candu. Diawali latihan, kemudian dilanjutkan dengan pengulangan. Makanya teman-teman kalau baca bukunya Ustadz Felix Shaw ini, maka teman-teman akan menemukan bagaimana pengulangan-pengulangan tentang pentingnya tadi membuat habits, yaitu dari practice dan repetition. Artinya dari praktek kemudian dilakukan berulang kali, dilakukan setiap hari, yang kemudian membentuk suatu candu, maka dia akan menghasilkan suatu keahlian. Dan yang paling susah dalam tahapan ini adalah memulai. Kemudian poin yang kedua adalah tantangan 30 hari. Bagaimana di sana itu Ustadz Felix Shaw menyebutkan bahwa pembentukan habits itu ditentukan oleh 30 hari awal ketika kita melakukan tersebut. Makanya kemudian memulai itu sangat penting, tetapi kemudian melanjutkannya itu lebih penting lagi. Karena 30 hari awal ketika teman-teman melakukan habits itu, kebiasaan tadi itu merupakan fondasi awalnya. Dan kemudian pemantapannya itu dilakukan 3 kali 30 hari, kemudian ditambah 1 tahun lagi. Sedangkan untuk betul-betul menjadi ahli dalam suatu keahlian, misalnya teman-teman memang pengen menjadi seorang ahli dalam menulis, atau misalnya ahli dalam menjadi pemain bola, maka para ahli menyebutkan dibutuhkan waktu 10.000 jam untuk menggeluti bidang tersebut. Jadi poin yang ketiga itu bagaimana cara membentuk habits yang disampaikan oleh Ustadz Felix Shaw ini. Jadi dalam membentuk habits itu ada 3 lagi poin di dalamnya. Pertama, mulai dari hal yang kecil. Misalnya datang tepat waktu, atau misalnya sholat tepat waktu, baca Quran, atau misalnya menulis 1 halaman dulu 1 hari gitu. Itu memulai dari hal yang kecil. Kemudian yang kedua poinnya, temukan tempat habits. Artinya di sini ketika teman-teman selesai mengerjakan sesuatu, maka sisipkan kata setelah. Misalnya, setelah membaca Al-Quran atau setelah sholat subuh, maka saya akan menulis. Jadi ada kata setelahnya. Setelah kawan-kawan sholat subuh, langsung kemudian teman-teman menulis. Kemudian yang ketiga adalah berlatih terus-menerus. Ini yang disebut dengan practice tadi. Jadi berlatih terus, praktek terus, yang namanya error itu adalah hal yang biasa. Makanya kita kan belajar dari kesalahan. Jadi di poin keempat itu yang paling penting adalah mulailah. Jadi yang namanya sesuatu ya kita harus mulai. Jadi dalam subbab bukunya itu Ustadz Felix Shaw menulis judulnya itu nak atau tak nak. Artinya kalau mau melakukan sesuatu ya 1000 usaha. Kalau nggak mau ya 1000 alasan. Jadi teman-teman tinggal pilih. Mau yang orang yang mau berusaha mengarahkan usahanya 1000 kali, atau misalnya yang orang yang memiliki banyak alasan 1000 alasan. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Felix Shaw. Mau usaha atau tidak. Karena no pain, no gain. Jadi begitulah beberapa poin tentang bagaimana membentuk habits. Jadi memang buku ini unik. Kenapa? Karena ketika yang lain itu menekankan pada motivasi, di sini justru Ustadz Felix Shaw menekankan pada habits atau kebiasaan. Mau ahli ya bikin habits. Mau mengerjakan sesuatu itu dengan mudah ya bikin habitsnya. Dan habits itu bisa terbentuk dengan usaha yang ekstra.
Nah, makanya kemudian ketika banyak orang selalu mencari motivasi, menonton video motivasi, tapi justru dia lupa dengan hal yang penting, yaitu membentuk habits di dalam hidupnya. Karena habits yang kita bikin sekarang itu akan menentukan jadi apa kita ke depannya. Makanya kemudian ketika kita nonton video motivasi atau misalnya mendengarkan motivasi, maka dia akan hilang saja, akan menjadi sia-sia kalau kita tidak membentuk habits kita untuk berubah. Dan untuk membentuk keahlian, buku ini memberikan jawaban yang menarik. Makanya kemudian simple saja, mau ahli ya bentuk habits. Nah, bagaimana menurut kalian nih soal buku ini? Komen di bawah.